Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diah Ayu Triutami yang akan membuka video presentasi dari kelompok saya. Presentasi dari kelompok 2 ini akan mengenai cara mengolah data ke dalam aplikasi SPSS. Pada video-video selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai pengolahan data ke dalam aplikasi SPSS yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Ramaika Linia Maretna, NIM 1806465. Di sini saya akan menerangkan tentang materi SPS. Nah, apa sih itu SPS? Nah, SPS sendiri merupakan aplikasi analisis data yang dikembangkan oleh perusahaan IBM, di mana platform ini sendiri dapat digunakan dan diakses oleh semua pengguna dengan semua tingkat keahlian dan membantu pengguna dalam meningkatkan efisien dan meminimalkan risiko. Adapun kelebihan dari SPS sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menerangkan kelebihannya. Nah, kelebihannya itu satu, SPS mampu mengakses data berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Yang kedua, tampilan data yang diberikan SPS itu informatif, sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Yang ketiga, informasi yang diberikan lebih akurat karena SPS sendiri memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. 4. SPS sendiri cukup mudah digunakan, di mana pengguna tidak perlu mempelajari bahasa programming. Selain itu, SPS itu juga bisa digunakan untuk mengolah data. Contoh, mengolah data itu seperti validitas, reliabilitas, normalitas, dan homogenitas. Untuk penggunanya akan dijelaskan oleh sekelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data atau sampel ke dalam SPSS. Pertama, kita cari dulu aplikasi SPSS-nya. Lalu sudah terbuka aplikasi SPSS-nya, ini versi yang 23. Lalu ininya di X, kita klik sini variabel pertama, lalu masukkan data. Contoh di sini ada 42, lalu 50, lalu 46, lalu 48, lalu 44, dan seterusnya. Lalu kita isi dengan variabel Y. Contohnya di sini ada angka 28, 30, 24, 26. Lalu kita masukkan lagi 27, 26 lagi, 28, 22, 25. Sudah selesai. Lalu kita klik sini, kita tarik variabel ini sampai bawah. Lalu ini diklik untuk mengubah. Nah, ini ganti apa? Ini untuk motivasi. Lalu ini untuk hasil belajar.
Sudah. Lalu kita lihat ke data view-nya. Sininya diganti menjadi X, ganti menjadi Y. Lihat di data view-nya. Ini adalah variabel X dan juga variabel Y. Untuk save-nya, kita lalu klik file, save. Kita misalkan ini untuk di file name SPSS-nya, file name-nya tugas 1. Kita save. Sudah selesai, lalu kita bisa selesai ini. Tugas 1 di save. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Tatasari dengan NIM 1801358 akan mencoba menjelaskan tentang uji validitas menggunakan SPSS. Nah, apa itu uji validitas? Uji validitas biasanya berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, biasanya dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau dengan melihat nilai signifikansinya, ya. Nah, kita sudah ada contoh nilai-nilai ini dengan data Excel-nya dengan SPSS-nya. Baik, selanjutnya kita pergi ke data contohnya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Yang pertama-tama kita copy dulu data tabulasinya hanya dari datanya saja sampai totalnya. Nah, kita copy lalu kita pastekan di SPSS. Nah, ini sudah terkopikan, akan tetapi nama-nama yang ada di atas ini harus diganti ya teman-teman, biar tidak terlalu pusing melihatnya, apalagi kalau datanya lebih dari 20 gitu kan, dan respondennya juga, dan kuesionernya juga lebih dari 6 seperti itu. Nah, caranya kita pergi ke data ke variabel view. Dari variabel view kita klik kolom name ini, lalu kita tekan Ctrl F, lalu akan muncul sebuah ini namanya sebuah kolom ya sebuah ya icon seperti ini. Kita ke replace. Nah, yang akan kita ganti adalah var VAR 000-nya ya, 000, karena itu terlalu mengganggu. Biar lebih ringkasnya lagi, kita ganti si var 000-nya ini diganti menjadi X. Kita refresh. Oke. Pas sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu di sini total, kita ubah menjadi total di kolom terakhir. Setelah itu
kita back ke data view. Nah, setelah ke data view, klik analyze. Nah, lalu ke correlate, lalu ke bivariate. Setelah itu CTRLA kita kopikan, pindahkan ke sebelah kanan. Nah, setelah itu kita pastikan version ini to tiled sama flagnya ini terchecklist dengan baik, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul sebuah data kesimpulan gitu, correlation-nya. Nah, kita cek data variabelnya tersebut itu valid atau tidak. Yang pertama kita cek menggunakan cara dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid. Nah, bagaimana cara mengetahui R tabel? Cara mencari R tabel dengan N-nya sama dengan 20, karena ujinya yang tadi datanya ada 20, responden pada signifikansi 5%. Kita pilih 5% pada distribusi nilai R tabel statistiknya, maka diperoleh R tabel sebesar 0,44. Nah, R tabel tersebut bisa dilihat dari sini, dari data distribusinya. Karena kita pilih R tabel yang 20 responden dan 5%, kita lihat kolomnya 5% dan hasilnya 0,444 ya. Itu sudah ketentuannya. Kita cek jika nilai R hitung lebih dari R tabel sama dengan valid. Menurut data correlation-nya, ini ada version correlation, ada nilai signifikasi dan N-nya, banyaknya responden. Oke. Nah, yang pertama ada 0,734. 0,734 berarti lebih dari 0,444% ini ya. 0,444 ini berarti datanya valid. Yang kedua 0,806 lebih juga. Yang ketiga 0,761 lebih, yakni valid, dan 0,682 valid dan juga 0,76 valid. Nah, totalnya 1, berarti data yang kita gunakan terhadap responden questionnaire-nya merupakan valid gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat atau menghitungnya dengan cara melihat nilai signifikansi, maka yang digunakan adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sama dengan valid gitu ya. Nah, kalau 0,05 kita lihat dari data tadi, nilai sig ini lalu jajarannya di totalnya 0,00. 0,00 dipastikan kurang dari 0,05. Yang kedua juga sama, yang ketiga sama, yang keempat 0,001 kurang dari 0,005, lalu 0,000. Nah, datanya valid semua. Nah, seperti itu cara menghitung uji validitas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Nopianti dengan NIM 1806038. Di sini saya akan melakukan uji reliabilitas Cronbach Alpha menggunakan SPSS. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk melihat apakah kuesioner atau instrumen pengukuran memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang kali. Sebelumnya, apa sih yang kita butuhkan untuk melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS? Yang pertama tentu saja aplikasi SPSS itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan SPSS tipe 26. Selanjutnya ada data dari Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada data. Yang pertama ada kolom pertama itu responden, yang selanjutnya ada nomor butir angket. Nah, di sini ada 5 pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Lalu untuk input datanya sendiri bisa kita lakukan dengan
langsung input data, bisa dari Excel ataupun dari CSV, ataupun kita bisa copy paste atau menulis secara manual satu-satu. Nah, di sini saya akan copy paste data yang sudah ada. Perlu diingat teman-teman, kalau misalnya yang perlu kita copy paste ini hanya berupa tabulasi angkanya saja. Jadi untuk responden sama nomor butir angketnya itu tidak perlu. Nah, lalu kita paste. Nah, di sini untuk variabelnya itu masih par 0001. Kita bisa menggantinya dengan mengklik variabel view. Nah, tadi untuk datanya itu dipaste di data view. Sekarang kita tinggal klik variabel view. Nah, untuk kolom name-nya ini kita klik, lalu Ctrl F, pilih replace. Di sini kita tulis per 0000. Nah, di sini kita tulis var 0000. Nah, untuk variabelnya saya akan menggantikannya dengan huruf X saja. Selanjutnya kita replace. Nah, ini kalau sudah nanti akan berubah seperti ini. Kita kembali lagi ke data view. Nah, sekarang kita udah bisa melihat ya, untuk variabelnya itu berganti menjadi X. Nah, untuk menguji reliabilitas data, kita bisa klik analyze, lalu pilih scale, lalu klik reliability analysis. Nah, setelah itu kita tinggal Ctrl+A, lalu pindahkan ke item. Setelah itu kita klik statistik dan pastikan untuk scale if item delete itu di checklist. Selanjutnya kita klik continue, kita klik OK. Sebelum itu kita pastikan modelnya itu alpha ya teman-teman. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya hasil dari uji reliabilitas suatu data. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ke tabel reliability statistik, dimana untuk runback alfanya itu 0,781. Nah, sekarang kita kembali ke dasar pengambilan uji reliabilitas runback alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014. Kuesioner dikatakan reliable jika nilai runback alpha lebih dari 0,6. Sekarang kita lihat nilai runback alfanya ada 0,781. Jadi sudah dapat dipastikan bahwasanya 0,781 lebih besar dari 0,6. Selanjutnya kita lihat end of itemnya itu, yaitu merupakan jumlah pernyataan atau pertanyaan yang kita gunakan di kuesioner. Jadi sudah dipastikan bahwasanya data tersebut reliable karena runback alfanya itu lebih besar dari 0,6. Sekian penjelasan mengenai uji reliabilitas menggunakan SPSS. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aledani dengan NIM 1800760. Di sini saya akan membahas mengenai uji normalitas menggunakan SPSS. Simak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai uji normalitas keresidual dengan SPSS. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan kegunaannya ini, yaitu yang pertama uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Kemudian yang kedua, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Kemudian dasar pengambilan keputusannya ini yaitu yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan
menguji data normalitas tersebut, yaitu yang pertama kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, di sini kita tulis X dan Y. Nah, X, kemudian di sini Y. Di sini kita tulis motivasi, kemudian di sini hasil belajar. Baik, tadi kan kita sudah memasukkan data di variable view. Nah, sekarang kita ke data view, kemudian kembali lagi ke Excel, kita copy data yang sudah ada ini, kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan ke SPSS di bagian data view. Nah, setelah itu kita paste. Nah, kemudian kita klik analyze, klik regression, kemudian linear. Setelah itu, yang motivasi ini dimasukkan ke independen. Kemudian yang hasil belajar ini masukkan ke dependen. Nah, setelah ini kalian bisa klik save. Di bagian sini kita klik yang bagian ini. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Namun, data ini belum kita pakai karena kita akan menguji uji normalitas. Nah, kita kembali lagi ke bagian data yang tadi. Maka akan muncul res_1. Nah, setelah muncul res_1 ini, kita klik kembali analyze. Setelah itu kita klik non-parametric test. Kita pilih legacy dialogs. Kemudian pilih one sample KS. Setelah itu kita masukkan yang unstandarized. Nah, dipindah ke test variable list. Setelah itu jangan lupa kita pastikan bahwa test distributionnya itu normal. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Dari hasil ini kita bisa lihat bahwa 0,2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini yaitu data normal. Saya Enda Marwati dengan NIM 1806677 dari kelompok 2 tentang SPSS. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji homogenitas menggunakan SPSS. Nah, hal yang pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu yang pertama data yang akan di-input, yang kedua Microsoft Excel, dan yang ketiga ada SPSS. Nah, saya menggunakan SPSS versi 26. Baik, langsung saja kita buka Excel. Nah, sebelumnya saya sudah membuat data. Nah, data tersebut kita lihat di tabel pertama. Nah, pada tabel pertama, di sini ada data tentang hasil belajar siswa dari dua kelas. Ada kelas A dan ada kelas B. Nah, untuk jumlah siswanya yaitu ada 10 siswa. Nah, kita langsung masukkan saja dari tabel 1 ini kita membuat lagi tabel 2. Nah, pada tabel 2 ini kita menggunakan kode kelas. Nah, untuk kode kelas ini yaitu untuk kelas A kita gunakan kode 1 dan untuk kelas B kita gunakan kode 2. Kenapa kita menggunakan kode kelas? Karena untuk memudahkan nanti pada saat input datanya ke SPSS. Nah, kita buat tabel lagi yaitu 2 kolom. Kolom pertama yaitu ada kelas A. Kode kelasnya kelas 1. Kita simpan angka 1 sampai 10. Karena jumlah siswanya 10, begitupun dengan kelas B, kita simpan kode 2 atau angka 2, 10 ke bawah. Nah, setelah didapatkan kode kelas, tabel kode kelas, kita lanjut ke tabel yang ketiga.
Nah, kita copy tabel yang pertama, yaitu tentang ada nilai siswa di kelas A. Kita copy nilainya. Lalu kita paste ke tabel 3. Nah, selanjutnya kita gabungkan nilai dari kelas B. Kita copy. Kita paste di bawahnya, di bawah nilai kelas A, kita paste. Nah, jadi di tabel 3 ini merupakan gabungan dari nilai kelas A dan juga kelas B. Nah, kita lanjut di kolom yang kelas. Di kolom kelas ini kita masukkan kelasnya. Yang pertama kita masukkan tabel kelas A. Yang satu kita masukkan, kita copy. Lalu kita paste ke kolom kelas. Selanjutnya, begitupun dengan kelas B. Kita copy kode kelas B, lalu kita paste di bawah kelas A tadi. Nah, sudah kita dapatkan hasil belajar siswa dan juga kelasnya. Nah, data Excel ini setelah kita mendapatkan atau kita buat tabel 3 di Excel, ini sudah kita siap untuk kita buka SPSS. Nah, yang saya gunakan ini versi 26. Pertama, kita copy tabel 3 yang sudah tadi kita buat. Nah, setelah kita copy, lalu kita paste di SPSS-nya. Untuk mengkopinya, kita dimulai dari angkanya saja ya, teman-teman. Nah, ini sudah kita dapatkan data dari Excel, sudah kita pindahkan ke SPSS. Nah, jangan lupa teman-teman, ini tampilannya di data view ya. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Nah, di variable view ini, tadi data yang ada di data view kita bisa lihat di variable view. Nah, untuk yang pertama yaitu kita ubah terlebih dahulu var 00001 kita ubah menjadi hasil belajar. Nah, diusahakan teman-teman untuk tidak membuat spasi pada saat mengganti namanya ya. Nah, selanjutnya yang bawah diganti menjadi kelas. Nah, setelah itu kita ke label. Di label kita tulis hasil belajar. Dan yang bawahnya kita tulis kelas. Nah, untuk values ini, yang hasil belajar tidak perlu kita ubah, namun yang kelas, dikarenakan tadi sudah dikategorikan menjadi kelas A dan B, maka kita ubah, kita klik titik 3, lalu kita tulis di value pertama, kita tulis saja angka 1, labelnya itu kelas A, karena tadi kode kelasnya ya, kelas A itu kode kelasnya 1, tulis kelas A, kita add. Nah, lalu tulis lagi value 2, kita tulis angka 2, label kelas B. Lalu kita klik add. Kita klik OK. Nah, ini sudah diubah.
kita kembali lagi ke data view. Nah, di data view ini tadi sudah kita ubah ya, hasil belajar. Di sini sudah ada angka-angkanya, angka nilainya, dan juga di kelas ini sudah ada kelas 1 dan juga kelas 2 yang tadi ya. Ini merupakan kodenya. Jadi kelas 1 ini merupakan kelas A dan 2 merupakan kelas B. Nah, setelah ini data ini sudah siap kita analis atau sudah siap kita dicek uji homogenitasnya. Nah, pertama kita klik analyze. Nah, kita pilih compare means. Nah, kita pilih one way ANOVA yang paling bawah ya teman-teman. Klik. Nah, untuk hasil belajar kita pindahkan ke dependent list. Untuk kelas kita pindahkan ke faktor. Nah, jangan lupa teman-teman untuk memilih option ya. Nah, di option ini kita pilih homogeneity of variance test. Jangan lupa ini harus dicentang. Jangan sampai lupa. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, kita tinggal tunggu hasil dari analisisnya. Nah, ini sudah terdapat hasil dari analisisnya. Nah, untuk melihatnya kita lihat di tabel yang pertama, yang test of homogeneity of variance. Nah, di tabel ini kita lihat di kolom sig, yang kolom paling akhir di kolom sig, kita lihat angka yang paling atasnya. Nah, di sini terdapat 0,463. Nah, untuk uji homogenitas ini kita merujuk pada uji Leven. Nah, uji Leven ini menyatakan bahwa jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka nilainya tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilainya homogen. Nah, dari hasil analisis data tadi dapat kita simpulkan bahwa data tersebut bernilai homogen karena nilainya ini 0,463, berarti lebih besar dari 0,05. Jadi datanya bersifat homogen. Sekian video kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.